Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Are you okay? I hope you always fine at home. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja di rumah. Senang bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari 3 materi di chapter 1. Masih ingat kan? Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi yang terakhir, masih tetap di chapter 1, yaitu tentang expressions of asking for and giving opinion. Tujuannya adalah siswa dapat mengetahui, mengidentifikasi dan berbicara tentang ungkapan meminta dan memberi suatu pendapat. Apa itu asking for and giving opinion? Mari kita bahas kosakatanya terlebih dahulu. Asking yang artinya meminta atau menanyakan, sedangkan giving dari kata give yang artinya memberi atau menjawab. Opinion yaitu pendapat atau opini. Jadi asking for and giving opinion adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberi suatu pendapat. Di sini ada beberapa contoh ekspresi untuk mengungkapkan bertanya suatu pendapat. Ada 2 contoh secara informal maupun secara formal, secara tidak resmi dan secara resmi. Yang informal, kalian bisa menggunakan kalimat what do you think of? What is your opinion? What's your view on? What is your idea? What is your comment? What are you feeling? And how about? Itu semua adalah contoh ungkapan untuk meminta suatu pendapat secara informal. Sedangkan untuk mengungkapkan suatu permintaan pendapat secara formal, kalian bisa menggunakan kata do you have any idea? Do you have any opinion on? Would you give me your opinion on? Have you got any comment on? What is your opinion about? Dan what are you feeling about? Itu semua adalah contoh ungkapan cara meminta suatu pendapat secara formal atau secara resmi. Nah, kalau kita dimintai pendapat, maka kita akan memberikan suatu pendapat tersebut. Nah, ada 2 juga, yaitu secara formal dan informal. Untuk memberikan pendapat secara informal, di antaranya adalah I think it's good atau nice atau great. I think that. I think I like it. In my opinion. In my case. In my mind. As for me. If you ask to me. I feel. Itu adalah contoh ungkapan memberi suatu pendapat secara informal. Dan untuk yang formal, cara memberikan pendapatnya adalah I personally believe, I personally consider, I personally think or feel, I hold the opinion, well, personally, I assume or guess. Nah, di sini ada catatan. Dalam situasi formal, biasanya ketika kita berbicara dengan orang tua, guru, dosen, dan juga di tempat kantor, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Jika kita berbicara secara informal, bisa dengan teman atau orang yang sudah kita kenal. Nah, apabila orang memberikan suatu pendapat, maka ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Untuk menyetujui suatu pendapat tersebut, kalian bisa menggunakan of course, I agree with what are you saying. I agree with your opinion. That's a good opinion. I think so too. I agree.
I never thought of that. Itu adalah jika kita menyetujui suatu pendapat atau agreeing with an opinion. Jika kita tidak cocok dengan pendapat tersebut atau menolak atau tidak menyetujui pendapat tersebut, kita bisa menggunakan kalimat I'm sorry, I don't agree with you. I think you are wrong. I disagree with your opinion. I don't agree with you. I'm not sure I agree with you. I don't believe that. Itu semua adalah contoh menolak atau tidak menyetujui suatu pendapat. Nah, di sini saya memberikan contoh tentang asking for and giving opinion. Ada gambar dan ada dialog simpelnya antara Nisa dan Siva. Nah, coba kalian lihat di situ ada kalimat yang dicetak tebal. Kalimat yang dicetak tebal itu adalah semua ungkapan mengenai asking for and giving opinion. Nah, ada kata what is your opinion about? I think it is very beautiful and colorful. What do you think of English lesson? I think English lesson is difficult dan I think English lesson is easy. Itu semua adalah contoh asking for and giving opinion. Sudah paham ya anak-anak? Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian dalam materi tadi, kalian bisa mengerjakan latihannya pada links tersebut. Nah, untuk dikerjakan di rumah dan kalian harus tetap belajar. Nah, kira-kira cukup sekian materi yang saya berikan pada pagi hari ini. Kalian tetap belajar dan semangat. Jangan lupa, don't forget, stay safe, stay healthy, stay at home, keep on studying, and see you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.